Sejarah bahasa Indonesia sebenarnya bukan dimulai pada saat momen Sumpah Pemuda, namun jauh sebelum abad ke-7 silam. Tapi, bagaimana mungkin terjadi? Bukankah bahasa Indonesia secara resmi lahir pada momen Sumpah Pemuda? Menurut faktanya, bahasa Indonesia memang secara resmi menjadi bahasa nasional sejak momen tersebut. Namun, bisa dilihat dari awal perkembangannya, sejarah bahasa Indonesia sudah ada sejak tahun 1900-an. Bahasa Indonesia merupakan perkembangan dari bahasa Melayu, di mana dimulai sejak awal abad ke-7 pada saat era perdagangan. Bahasa Melayu sendiri digunakan bukan hanya di kawasan Nusantara saja, namun menyeluruh pada kawasan Asia Tenggara. Banyak sekali yang dapat dijadikan bukti otentik seperti prasasti Kudukan Bukit, Talang Tuo, hingga Kota Kapur. Tidak dapat dipungkiri, sejarah bahasa Indonesia memiliki keunikan yang beragam. Bahasa utama Melayu kuno semakin dikenal oleh masyarakat luas seiring perkembangan zaman. Bahasa dan kebudayaan yang ikut berpengaruh terhadap sejarah bahasa Indonesia antara lain bahasa Sanskerta, Arab, Persia, hingga bahasa dan kebudayaan bangsa Eropa. Bahasa Melayu yaitu dasar bahasa Indonesia, namun bahasa tersebut telah mengalami perkembangan atau perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Momen ini menjadi momen istimewa bagi bangsa Indonesia karena momen ini menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan seluruh rakyat Indonesia. Setelah diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Ophusen yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia hingga ditetapkan sebagai bahasa persatuan, muncul ejaan-ejaan baru yakni sebagai berikut. Yang pertama, ejaan Van Ophusen. Ophusen merupakan ejaan Latin resmi pertama di negeri ini. Yang kedua, ejaan Republik. Ejaan Republik. Ejaan ini merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van Ophusen. Ejaan Republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Ejaan ini juga dikenal dengan ejaan Suwandi. Yang ketiga, ejaan pembaharuan. Sebagai penyempurna ejaan Suwandi berdasarkan keputusan Menteri K dan P nomor 48 tahun 1956. Yang keempat, ejaan Melindo. Ejaan Melindo. Ejaan ini merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Ejaan Melindo berawal dari diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945. Bentuk rumusan ejaan Melayu Indonesia merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Yang kelima, ejaan LBK. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang ketujuh, ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Selanjutnya, EYD berubah menjadi EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Sebagai pedoman umum, sejak akhir 2015 silam, perubahan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia ini berlandaskan Peraturan Menteri dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015. Bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi? Hanin 2012 mengemukakan bahwa pada era globalisasi, bahasa Indonesia telah dipakai oleh 90% dari seluruh rakyat Indonesia.
Bahasa Indonesia juga telah dipakai hampir semua instansi resmi, yaitu seperti halnya pemerintah, pendidikan, perdagangan, transportasi, dan media massa. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing.